Pihak kepolisian telah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 91. Jalur tol arah Bandung menuju Jakarta pun sudah dinormalkan kembali. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Lis Pratiwi dari lokasi kecelakaan. Lis, sudah selesaikah olah TKP pada hari ini? Ya Widya, olah TKP kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 91 Tol Cipularang tadi berlangsung sekitar 2,5 jam dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan sudah berakhir pada pukul 12 siang. Tadi dalam proses olah TKP ada sejumlah hal yang dilakukan oleh petugas gabungan. Yang pertama ialah melakukan pengukuran dimulai dari titik 91.500 km di Tol Cipularang hingga ke kilometer 91. Area ini diperkirakan akan menjadi titik-titik atau luasan wilayah terjadinya kecelakaan pada Senin kemarin, tepatnya sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pengukuran ini dilakukan dengan memberikan tanda setiap 20 meter dengan marka berupa cat berwarna merah, dilanjutkan dengan pengukuran berdasarkan hasil wawancara ataupun informasi yang dimiliki oleh petugas terkait dengan lokasi-lokasi dari kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, kemudian dilakukan scanning dengan alat khusus yang nantinya akan dapat dilakukan monitoring begitu untuk lokasi tersebut sehingga dapat digambarkan kiranya seperti apa kejadian yang terjadi kemarin. Untuk olah TKP sendiri tadi sempat diberlakukan kontraflow untuk jalur Tol Cipularang dari arah Bandung menuju ke Jakarta. Namun usai olah TKP ini berakhir sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kontraflow ini juga resmi disudahi. Sehingga kendaraan yang akan melaju dari Bandung menuju ke Jakarta dapat melaju dengan normal kembali di jalan Tol Cipularang ini. Demikian, Widya. Ya, Lis, lalu tindak lanjut dari olah TKP yang dilakukan pada hari ini oleh pihak kepolisian maupun jasa marga, adakah? Benar Widya, bahwa setelah olah TKP ini pihak kepolisian masih akan terus mendalami kasus tersebut termasuk untuk meminta keterangan dari sejumlah pihak baik itu saksi yang terlibat langsung dalam kejadian kemarin maupun saksi mata yang berada di sekitar lokasi kecelakaan di kilometer 91 ini. Namun dari hasil olah TKP ini petugas juga masih akan terus melakukan tindakan lanjutan, diantaranya adalah membuat simulasi digital sehingga nantinya dapat gambaran secara 3 dimensi terkait dengan letak-letak kendaraan baik itu pada saat kecelakaan maupun sebelum kecelakaan termasuk kecepatan dari setiap kendaraan dan juga utamanya kendaraan dump truck dengan nomor polisi B9410 yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Demikian Widya. Baik, terima kasih rekan Lis Pratiwi atas informasi terkininya. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa telah terhubung bersama kami AKBP Matrius Kapolres Purwakarta, Jawa Barat untuk mengetahui lebih lanjut kondisi terkini di ruas tol Cipularang. Betul, selamat siang Pak Matrius. Selamat siang Mbak. Baik Pak, tadi sudah dilakukan olah TKP. Apa hasil dari olah TKP siang hari ini Pak? Baik, jadi olah TKP gabungan tadi antara Korlantas, Polda Jabar dan Polres Purwakarta serta instansi terkait, para pemangku kepentingan bidang lalu lintas angkutan jalan, sebetulnya untuk memperjelas hasil olah TKP kemarin Mbak. Di mana sekarang semakin terang diketahui bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena adanya hambatan terhadap kendaraan-kendaraan di mana kendaraan ini terhambat adanya truk terguling. Dan terjadi di belakang kendaraan ini adanya truk yang mengalami gangguan fungsi rem karena kelebihan muatan sehingga menabrak kendaraan-kendaraan yang sedang terhenti tadi. Fakta-fakta lain dari temuan hasil olah TKP apalagi nih Pak Matrius? Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa temuan dari kita, dari tim gabungan ini. Yang pertama adalah bahwa jalan memang menurun panjang dari kilometer 95 turun sampai ke kilometer 90 ini turun panjang. Yang kedua bahwa kendaraan truk yang mengangkut tanah ini ternyata ditemukan berdasarkan keterangan dan hasil olah TKP dari 24 ton yang diizinkan mengangkut 37 ton.
atau kelebihan 13 ton. Dan yang ketiga, kendaraan ternyata meluncur dengan kecepatan cukup tinggi, di mana pengemudi mengakui pada saat meluncur di turunan menggunakan gigi 6, kemudian berhasil dipindahkan sampai dengan gigi 4 saja. Karena setelah itu melakukan pengereman, ternyata pengereman sudah tidak efektif lagi karena dorongan kelebihan beban muatan di bak kendaraan tersebut. Sehingga akhirnya menabrak kendaraan-kendaraan yang ada di depannya. Baik, Pak Matrius, tapi kalau kita lihat ini bukan kali pertama kecelakaan di titik kilometer ini terjadi. Saya sendiri Pak pengguna jalan Cipularang. Kalau kita lihat kontur jalan yang begitu tinggi, ada juga hembusan angin yang kencang, ditambah tadi beban yang sebetulnya tidak diperbolehkan untuk berjalan. Faktor apa Pak ini yang harus disosialisasikan oleh kepolisian setempat, pihak terkait supaya kecelakaan ini bisa diminimalisir Pak? Jadi olah TKP gabungan tadi, Mbak, bukan olah TKP saja, tapi olah barang bukti dan dilakukan secara sinergis dengan instansi terkait. Intinya setelah olah TKP akan diadakan forum group discussion untuk membahas lebih dalam itu, dan hasilnya adalah rekomendasi-rekomendasi agar kecelakaan ini tidak terjadi lagi. Baik dilihat dari faktor kebiasaan pengemudi yang biasa melebihi kecepatan di turunan tersebut, dilihat dari faktor jalannya, kemudian faktor kelaikan kendaraan, dan juga faktor-faktor lain yang mendukung terjadinya kecelakaan di mana sudah berulang kali di titik ini terjadi. Oke Pak, bentuk rekomendasi yang paling terdekat yang akan dilakukan seperti apa Pak? Tentunya yang paling saat ini dari hasil penyidikan ini adalah bagaimana penertiban kendaraan-kendaraan agar tidak melebihi tonasenya. Kalau memang 24 ton, tetap 24 ton tidak melebihi, karena tentunya bila ketemu turunan dimanapun efektivitas pengereman akan berkurang. Dan saya yakin semua instansi akan melakukan penertiban untuk itu ke dalam. Iya, Pak Matrius, kami juga perlu mengkonfirmasi kepada Anda terkait jumlah korban tewas, Pak. Terakhir informasi kami dapatkan ada 8 korban tewas. Betul demikian, Pak? Betul, ada 8 korban tewas. Dan alhamdulillah dari tim DVI Polda Jawa Barat dengan Polres Purwakarta sudah mengidentifikasi 4 diantaranya, tinggal 4 lagi yang memang mengalami luka bakar hebat, sehingga pembuktiannya tim DVI ini mengambil sampel DNA yang dikirim ke Puslab Polri yang nanti akan dibandingkan dengan masing-masing keluarganya. Baik, Pak Matrius, terkait kontraflow yang sedang diberlakukan di kilometer titik kecelakaan, ini kapan akan berakhir? Lalu ada himbauan apa saja bagi para pengendara yang akan melintasi di jalur tersebut, Pak? Baik, perlu kami sampaikan saat ini olah TKP gabungan sedang dilaksanakan dan tidak akan lama lagi akan berakhir, dan kontraflow juga akan dinormalkan kembali. Dan himbauan kami tentunya untuk para pengemudi, terutama yang melintasi jalur tol Purbalenyi, mengingat geometrik jalan di mana turunan, tanjakan, serta tikungan dan turunan tajam banyak sekali dapatkan di Purbalenyi. Ikuti, baca rambu, bila jangan melebihi batas kecepatan. Kalau memang turunan 80 km per jam, jangan lebih dari itu, karena banyak kendaraan lain tentunya yang melakukan yang sama dan potensi kecelakaan akan semakin meningkat. Iya, Pak Matrius, setelah olah TKP ini selesai dilakukan, kemudian apa lagi Pak yang dilakukan pihak kepolisian, misalnya meminta keterangan saksi atau seperti apa Pak? Baik, setelah olah TKP ini yang tepatnya men-scan TKP ini selesai, akan dilanjutkan dengan mengolah barang bukti yang terlibat kecelakaan, kemudian akan dilaksanakan FGD atau forum group discussion hasil dari olah TKP dan olah barang bukti tadi. Sementara untuk meminta keterangan para saksi sudah dilakukan sejak kemarin, di mana saksi-saksi yang terlibat maupun di luar terlibat kecelakaan sudah kami mintai, dan ini akan berlangsung terus untuk melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Matrius atas informasi terkini dari sana. Kami tunggu nanti hasil FGD-nya seperti apa. Selamat salam untuk teman-teman tim gabungan yang sedang bertugas di sana, Pak Matrius. Ya, pemirsa, sering berulangnya kejadian membuat warganet menyarankan sejumlah kebijakan pengaturan lalu lintas sekitar kilometer 90 tol Cipularang.
Pihak kepolisian telah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 91 jalur